wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya saya berterima kasih nih buat teman-teman UIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa belajar bareng nih di orientasi pendidikan kepramukaan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Yuda Adiaksa. Saat ini kalau di Gerakan Pramuka saya di Andal Nasional Komisi 2 Pembinaan Anggota Muda. Kalau sebelumnya, 2 periode sebelumnya saya di Dewan Kerja Nasional menjadi ketua juga, sempat dan menjadi anggota. Dalam kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng ya teman-teman semua tentang pola mekanisme pembinaan Pramuka Pandega. Tapi memang secara aturan kan penegak Pandega. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti ada supaya ada penggabungan atau kolaborasi antar penegak dan Pandega supaya teman-teman tidak putus gitu ya masalah pemahamannya. Kemudian selain itu saya bekerja full timer di Gerim Indonesia Digital Marketing, kemudian di jejaring kolaborasi di sebuah komunitas non politik sebagai Vice Digital Content Strategist Directors. Kemudian ya perkenalan singkatnya saja teman-teman semua, saya pernah bekerja di Bukalapak teman-teman, saya di community departemen mengurusi para pelapak se-Indonesia, dan di samping itu juga saya juga menginisiasi beberapa karya secara pribadi karena pengen tes ilmu sebenarnya. Oke, langsung ya teman-teman. Oke, slide pertama nih tentang materi ini adalah sebuah pesan ya dari Baden Powell. But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people gitu. Artinya teman-teman, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ya kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Simple banget tapi memang betul. Jadi ibaratnya kita ya membuat orang lain bahagia tuh ikutan juga kita jadi bahagia. Nah, lanjut ya, teks. Let's talk about pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pandega. Nah ini karena ini satu aturan yang sama, makanya saya tidak bisa memisahkan supaya teman-teman juga bisa memahaminya secara clear. Nah ini supaya nggak dibilang hoax, saya alhamdulillah 2 periode ya teman-teman. Nah, pas Pak SBY menjadi Kamabhinas dan Pak Jokowi sebagai Kamabhinas. Lanjut ya. Oke. Nah, ini dulu saya clearkan dulu teman-teman semua apa sih Kak pola pembinaan dan apa itu pembinaan itu sendiri gitu. Pola pembinaan adalah kerangka kegiatan untuk melaksanakan pengaturan sesuatu bentuk pembinaan agar dapat dikerjakan dengan baik, tertib, teratur, rapi, dan seksama menurut rencana program, sehingga pelaksanaan dapat dikendalikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang diharapkan. Pada intinya nih pola pembinaan tuh ya sebuah kerangka ya, kerangka kegiatan pembinaan gitu. Supaya kita nih se-Indonesia minimal baik, tertib, teratur, rapi, dan seksama gitu menurut rencana program, sehingga tuh efektif dan efisien. Nah dari sisi pembinaan itu sendiri adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus ya kalau pembinaan oleh orang dewasa atau pembina gitu terhadap peserta didik dengan menggunakan sistem Among. Pasti teman-teman tahu juga ya sistem Among tuh yang Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dan prinsip dasar metodik pendidikan kepanduan atau kepramukaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Nah, jadi dalam materi kali ini saya mau ngebahas supaya teman-teman beruntut mulai dari pemahamannya dulu, kemudian sejarahnya, kemudian bagaimana pola dan mekanisme ini diimplementasikan, dan apa yang terkini atau apa yang perlu dikaitkan dan kenapa penting gitu ya. Mungkin itu supaya clear dulu. Jadi yang section pertama tadi yang definisi udah ya. Nah ini section selanjutnya adalah section tentang sejarah supaya teman-teman tahu nih kenapa golongan penegak Pandega ini muncul dan akhirnya di Indonesia dengan ada Pandega ya. Kalau di luar negeri kebanyakan penegak, tapi kenapa ada Pandega dan bagaimana kerangkanya? Mari kita ulas bareng-bareng. Oke, yang pertama sejarah dulu nih. Jadi dilahirkan tahun 1918, 10 tahun setelah kelahiran golongan penggalang untuk kelompok usia 17 sampai 25 tahun. Jadi itu tahun 1918. Yang sebelumnya kan 10 tahun itu 1908. Itu ada penggalang ya atau sebutannya Boy Scout gitu. Nah akhirnya dari sisi sejarah nih, anak-anak yang telah tergabung dalam golongan Scout atau Boy Scout yang usia telah bertambah tuh ingin terus nih teman-teman
mau ada di organisasi pramuka itu sendiri itu gimana. Nah, akhirnya dilakukan nih serangkaian kegiatan percontohan bagi kelompok usia baru sesuai dengan kebutuhan mereka. Akhirnya nih sejak tahun 1917 diresmikan kelompok usia baru yang kala itu disebut senior scout. Belum ada tahu rover gitu. Dari sisi filosofi nanti kita bahas. Nah, kemudian tahun 1918 resmi dinamakan rover scout atau golongan penegak atau pramuka penegak ya kalau di Indonesia kan. Nah, pramuka pandega ini kenapa? Nah, nanti ada ulasannya. Tapi pada intinya teman-teman memahami dulu kenapa. Jadi pertama kali memang penggalang itu, kemudian muncul siaga, kemudian muncul penegak dan lain-lain. Oke, nah kelompok penegak ya kita satukan frame ya teman-teman semua. Kalau dalam istilah saat itu ya penegak pandega ini gabung jadi penegak gitu. Nah, kelompok penegak ini kelompok persaudaraan di alam terbuka dan pengabdian, teman-teman. Kata kuncinya adalah persaudaraan di alam terbuka dan pengabdian. Kemudian mereka ini nih penjelajah di alam terbuka. Orang yang berkemah di hutan-hutan yang mampu mengurus diri sendiri sekaligus mampu dan siap melayani masyarakat. Mereka merupakan kelompok senior dalam gerakan kepanduan orang muda berusia 17 tahun ke atas. Nah, kemudian dari sisi prinsip nih, dari sisi prinsipnya Baden Powell itu sendiri adalah dari, oleh, dan untuk gitu. Of the rovers, by the rovers, dan for the rovers. Dengan fotonya ya kalau di sana, pedal your own canoe, kayulah kolekmu atau perahumu sendiri. Nah, kemudian diambil dari kiasan romantika perjuangan bangsa Indonesia nih kalau penegak ya. Masa menegakkan kemerdekaan. Masa penegak adalah masa transisi menuju kedewasaan dan menegakkan jati diri. Kalau pandega apa? Memandegani. Nah, artinya kita lagi mengatur, memandegani, menjaga dan lain gitu. Sisanya teman-teman cek sendiri. Saya memang beberapa slide sengaja saya tidak terlalu detailkan supaya teman-teman searching dan akhirnya lebih baca banyak. Nah, dalam sisi sejarah juga nih di buku Rovering to Success ya sebagai cikal bakal penegak pandega itu sendiri. Nah, di dalam koleknya teman-teman lihat sendiri di dalam koleknya ini nih ada tulisan endurance yang artinya diartikan keteguhan. Jadi secara filosofi nih kita penegak pandega itu ibaratnya seperti naik di sebuah kolek atau kayu, perahu kayu gitu, perahu kano sendiri dan kita akan menentukan arahnya kita, menentukan mau ke kanan kah, mau ke kiri kah, mau lurus kah atau yang lain. Nah, kemudian akhirnya nih dalam sebuah filosofi yang dalam buku Rovering to Success itu ada namanya karang-karang teman-teman. Ini memang harus saya ngajak teman-teman untuk berfilosofis karena pramuka ini kan penuh dengan kiasan. Nah, kiasan itu ya pastinya ada unsur-unsur filosofis itu sendiri. Nah, dalam filosofisnya kita akan ketemu namanya karang-karang nih teman-teman ya. Dalam kita lagi ngayuh kolek nih ada karang perjudian, karang wanita atau karang pria ya bagi perempuan, kemudian karang mementingkan diri sendiri, karang mengorbankan orang lain, dan karang tak bertuhan. Apa aja penjelasannya silakan baca Rovering to Success dan sudah banyak kok. Buku fisiknya juga udah ada, yang sudah di Indonesia kan juga udah ada. Oke, sekarang kita akan masuk nih ke dalam pandega itu sendiri. Saya coba ya teman-teman semua kita belajar bareng. Dalam menjalankan fungsi pembinaan, pandega nih memerlukan pembina yang kayak gimana gitu. Karena tadi kata kuncinya kan kita akan dididik oleh orang dewasa, yaitu pembina. Nah, apa aja sih yang diperlukan nih pandega? Pembina seperti apa? Nah, pembina yang memiliki kemampuan bergaul, dipercaya sebagai tempat pencurahan pikiran dan perasaan, bersikap sebagai teman akrab, yang penuh rasa tanggung jawab dan penuh pengertian, mau dan berani menyerahkan kesempatan pandega untuk memikirkan, merencanakan, melaksanakan, mengadakan evaluasi. Ini bagus nih. Memikirkan, merencanakan, dan melaksanakan serta mengadakan evaluasi dan mampu memberi motivasi sehingga pandega dapat menentukan sikap dengan mengambil keputusan sendiri. Nanti ada kaitannya dengan beberapa slide saya setelahnya. Nah, saya mau clearing dulu, kita semua satu frekuensi teman-teman semua. Secara narasi teman-teman silahkan baca gitu ya, di undang-undang, di ADART itu udah jelas tuh narasinya. Tapi secara singkatnya, tujuan gerakan pramuka ini ada 3 teman-teman.
karakter, kecakapan, dan kebangsaan. Artinya bukan hanya karakter teman-teman, tapi kita juga memberikan kecakapan untuk bisa hidup gitu ya, bisa bermasyarakat, dan kita juga memberikan kebangsaan karena nasionalismenya tinggi banget ya kan teman-teman semua. Kemudian langsung ya kita masuk perlahan ya ke dalam penegak pandega itu sendiri. Nah, dalam penegak pandega itu sendiri kita punya prinsip pembinaan, yaitu bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Biasa disebutnya tribina gitu ya teman-teman semua. Nah, apa sih di penegak pandega ini? Ya emang kita pertama adalah bina diri. Kita tuh meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara pribadi, mau itu pramuka maupun non pramuka. Kemudian kita juga diberikan untuk bisa membina satuan gitu, bina satuan, yaitu siaga, penggalang, penegak dengan segala ketentuan ya teman-teman semua, yang teman-teman bisa cek secara detailnya. Nah, kemudian kita juga dari sisi prinsip pembinaan di penegak pandega ada namanya bina masyarakat. Kalau di penegak masih mempersiapkan diri, kalau di pandega sudah menjadi penyuluh, pelopor, dan peneliti bagi masyarakat teman-teman itu sendiri. Jadi 3 bina ini ya. Jadi nanti nih kalau dibilang roadmap atau journey path-nya atau perjalanan kita di penegak pandega, kita akan bertemu dengan tribina ini teman-teman. Karena ini adalah prinsip pembinaannya di penegak pandega di pramuka itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini dari sisi mekanisme pembinaan ya teman-teman. Mungkin nanti secara detail teman-teman silakan baca. Dan silakan, saya memahami sekali ada local wisdom, ada local genius yang teman-teman punya dia di gugus depan, di lokasi teman-teman, yang karena menyesuaikan dengan penegak pandega. Makanya kenapa di penegak pandega itu ada sandi ambalan atau sandi racana, karena itu localized banget gitu ya teman-teman semua. Nah, tapi dari segi singkat ya teman-teman semua, journey path kita akan seperti ini teman-teman. Kalau ke pandega ya penegak usia 21 tahun, nanti upacara penerimaan, tamu racana, dan yang lain gitu. Teman-teman silahkan cek sendiri. Nah, kemudian dari sisi wadah pembinaan. Dari sisi wadah pembinaan ada gugus depan pastinya, kemudian di penegak tuh ada ambalan, ada sangga kerja, kemudian kalau di gugus depan ada racana, ada reka, dan reka kerja. Nah, kemudian di tengah-tengahnya nih di kuartir ya, itu ada saka dan dewan kerja. Apa kenapa filosofisnya seperti itu? Silakan baca semua, karena banyak sebenarnya kalau di dalam filosofisnya tuh keren banget teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman baca dan memahami, apalagi punya kakak-kakak yang bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman sebuah filosofi, mantep banget. Nah, kemudian dari sisi materi. Nah, kemudian materi kegiatannya apa nih kak? Apapun bentuknya, tapi materi kegiatannya harus ada 4 unsur ini teman-teman semua. Ada health, artinya kesehatan jiwa dan raga. Kemudian ada happiness, itu kegembiraan, kedamaian, dan kesyukuran. Ada helpfulness, tolong menolong, gotong royong, dan handicraft. Pada intinya kayak gini. Bentuknya kegiatan terserah teman-teman semua, dan memang udah ada ya di pola mekanisme pembinaan penegak pandega itu udah ada contoh-contohnya. Silakan nanti teman-teman baca. Kemudian dari sisi materi pembinaannya, kalau ini materi kegiatan, kalau ini materi pembinaan. Artinya untuk pembinaannya tuh apa sih kak gitu, atau kurikulumnya atau silabusnya tuh apa? Silakan teman-teman lihat di SKU, SKK, dan syarat pramuka Garuda, karena ujungnya kita harapkan atau pencapaian tertinggi kita di peserta didik adalah di pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu apa? Mungkin di section selanjutnya atau sectionnya khusus sendiri, tapi nanti saya bakal kasih kisi-kisi sedikit ya. Nah, kemudian secara singkat ya teman-teman semua, di masa usia pandega nih masa usia yang harus dipandang sebagai orang dewasa muda. Kira kita tuh dewasa tapi kayak masih muda banget gitu, atau youth adult biasanya gitu. Nah, masa usia kita ini ya, masa usia pandega ini yang telah mengarah kepada kematangan dan kemantapan berpikir, sikap serta tindak yang realistis, kritis, dan analitis. Nah, itulah kira-kira apa ya perbedaan ya teman-teman semua. Kalau di penegak tuh masih memang yang penting bersuara, atau yang penting kita mengungkapkan pendapat. Tapi kalau di pandega nih sudah kita matang dan mantap berpikirnya, karena kita bahkan bertindak realistis, kritis, dan analitis. Nanti teman-teman ngerasain sendiri sih sebenarnya. Kemudian masa yang terpengaruh jiwa petualangan itu tinggi dan keinginan untuk merombak hal-hal yang dinilai tidak sesuai lagi. Makanya gebrakan-gebrakan atau inovasi-inovasi biasanya di penegak pandega, khususnya di pandega.
Nah, usia ini nih memerlukan dukungan yang membesarkan semangat. Makanya butuh banget pembina yang memang kita bisa ajak ngobrol, support system yang pas. Mengendaki kejelasan dan keterbukaan dalam segala hal, usia yang mengarah pada pemikiran tentang status dalam masyarakat. Nah, kita akan mempertanyakan nih, status kita apa nih? Produktif, non-produktif, atau sebagai peran apa? Dan ketetapan cita-citanya, usia yang merupakan teman-teman terpercaya, tempat mencurahkan pikiran dan perasaan. Kira-kira kayak gitu. Silakan nanti teman-teman baca, nanti slide-nya pasti saya share. Kemudian kenapa sih harus ada pola mekanisme dan pembinaan? Pertanyaannya kayak gitu. Pada intinya ya, salah satu buku yang saya baca namanya Strawberry Generation dari Prof. Renal Kasali. Ketika saya baca, ternyata beliau bilang dan tegas bahwa kelemahan anak muda saat ini adalah pengambilan keputusan. Dan saya coba kaitkan nih kepada pola mekanisme dan pembinaan, dan pas teman-teman. Gerakan pramuka ini gimana caranya kita melatih untuk mengambil keputusan. Apalagi di Pandega ya, kita akan sering sekali mengambil keputusan, mengambil resiko, mencoba suatu hal yang baru, dan mencoba menyempurnakan, menegaskan, menyesuaikan gitu ya pastinya. Nah, oleh karena itu gerakan pramuka dengan pembinaannya memfasilitasi anak muda dalam mengambil keputusan dengan perannya nih teman-teman. Yang tadi teman-teman sudah saya jelaskan ya, ada bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Dan secara journey path-nya kita akan melakukan ini teman-teman. Learning by doing, artinya belajar sambil melakukan. Doing to earning, melakukan untuk mendapatkan. Earning to living, mendapatkan untuk hidup. Dan ujungnya living to serving, hidup untuk melayani. Masya Allah ya teman-teman semua, luar biasa sekali ya teman-teman gerakan pramuka ini gitu. Makanya kalau teman-teman nggak usah jauh-jauh lah, bongkar aja Dasa Dharma. Itu kalau Masya Allah lah, kalau anak muda atau siapapun yang punya Dasa Dharma itu ya sangat melekat, itu Masya Allah lah pada intinya. Oke, kemudian langsung ya masuk ya. Nah, saya banyak menggunakan penegak Pandega karena bagi saya kita di satu tantangan yang sama gitu. Dan akarnya di sini teman-teman. Nah, orientasi pembinaan penegak atau Pandega itu sendiri tuh orientasinya ada 3. Nah, kalau teman-teman melihat sebuah logo atau sebuah simbol seperti ini ya teman-teman, ada 2 tunas kelapa yang tidak saling menyatu gitu ya, saling malah berpunggungan, dan atasnya ada lambang bintang. Nah, artinya adalah ini teman-teman, yang atas orientasinya itu kita ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sebagai pucuk dan Sadharma pertama, Trisatya pertama. Kemudian kalau yang ke dalam ini orientasi ke dalam diri pribadi, artinya tadi ya bina satuan, bina masyarakat, bina diri gitu ya teman-teman. Nah, kemudian orientasi keluar ini terhadap lingkungan dan masa depan. 3 sumber orientasi ini disimbolkan dengan lambang khusus bagi penegak Pandega itu sendiri. Kemudian nah ini di dalam nanti perjalanannya teman-teman semua ya. Nah, ini saya contohkan di penegak maupun Pandega juga sama. Artinya kita akan punya namanya pendamping kanan dan pendamping kiri. Nah, apa itu Kak pendamping kanan pendamping kiri? Yang tadi bahwa kita emang memerlukan sosok pendukung gitu, itu sendiri. Nah, pendamping kanan tuh tugasnya apa? Pendamping kanan itu tugasnya menyangkut spiritual, mental, dan karakter, dan pendamping kiri menyangkut dengan keterampilan. Nanti selama proses nih teman-teman menuju Pandega atau nanti pas penegak atau apapun itu akan ada 2 kakak gitu ya, yang menemani teman-teman secara spiritual, mental, dan karakter, dan keterampilan. Kemudian ada kecakapan khusus ya teman-teman semua atau TKK. Pandega gimana Kak? Ya Pandega juga bisa gitu melakukan itu, tapi tergantung teman-teman dengan lokal wisdomnya masing-masing, karena sebenarnya kurikulumnya ada di situ kan yang tadi saya tulis, SKU, SKK, dan SPG. Nah, SKK ini adalah mengembangkan bakat, minat, dan bekal gitu ya teman-teman semua. Nah, ini ya kira-kira teman-teman mengingatkan ya, karena ini masih umum general ya saya sampaikan, ada Purwa, ada Madya, ada Utama. Kemudian kenapa ada perlukan ini? Kita ada perlukan motivasi, arahan, simulasi, stimulasi, ruang gerak, dan penghargaan. Itu termasuk metode kepramukaan. Nah, tanda kecakapannya itu banyak banget teman-teman semua. Silakan teman-teman cek ya, dan akhirnya bisa ambil keahlian itu sendiri. Dan memang keren banget lah teman-teman semua. Kalau bagi saya tuh Gerakan Pramuka tuh udah menyediakan semuanya, tinggal kita memilih yang mana yang mau kita fokuskan.
Kemudian selain TKK kita juga ada namanya Satuan Karya teman-teman semua. Nah ini lebih Masya Allah banget gitu. Akhirnya kita kayak ibaratnya dikanalisasi, disalurkan lagi teman-teman semua. Nah Saka ini secara nasional udah ada 11 Saka. Dan apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kita bekerja sama dengan kementerian terkait atau lembaga terkait atau instansi terkait. Silakan ya teman-teman, yang ada Saka Bahari, Saka Bayangkara, Dirgantara, dan lain-lain. Mungkin nanti di section selanjutnya atau section yang lain. Oke, ini ya Pramuka Garuda teman-teman semua. Pramuka Garuda artinya itu ada pencapaian sendiri ya, tingkat tertinggi. Pandega Garuda juga ada. Dan pengujian dan pelantikan pramuka penegak atau Pandega Garuda ini dilakukan di Kuarcap atau kuartir di atasnya, atau bisa juga diberikan keluasan di kuartir ranting. Tinggal tergantung nanti kesepakatan lah, tapi pada intinya biasanya di Kuarcap atau di kuartir di atas. Kemudian dari sisi filosofi ini sendiri ya teman-teman, kenapa akhirnya penegak Pandega itu berbaris ya atau bersaf gitu, bukan angkar ya, bukan lingkaran atau yang lain. Nah itu punya filosofi. Nah salah satu filosofinya adalah lidi gitu teman-teman, mengkiaskan bahwa penegak atau Pandega sudah dibebaskan melihat dunia luar melalui pribadi pembinanya, dan seperti lidi nih, kita kumpul kuat bekerja sama. Nah kemudian sekilas pandang ya teman-teman semua tentang kita udah masuk ke dalam pengorganisasian ya, pengorganisasian di Pandega itu sendiri. Nah artinya kita akan berhubungan dengan organisasi, dengan keanggotaan, dengan kegiatan gitu. Organisasi kita punya majelis pembimbing atau MABI, ada pengurus-pengurus depan, dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Saya kasih sekilas saja. Kemudian di keanggotaan kita akan punya penerimaan ya, punya pengolahan juga, pengolahan anggota. Dan dari sisi kegiatan ada ruangan dan di luar ruangan. Nah ini sangat menarik banget ya di kondisi pandemi ini. Akhirnya memang kegiatan di virtual ini menjadi salah satu konten itu sendiri, dan banyak banget teman-teman. Mungkin saya banyak belajarnya bukan di pramuka ya, banyaknya di pekerja maupun di komunitas, di bagaimana nih mekanisme atau bagaimana pola-pola kegiatan secara virtual. Nah ini masa bakti saya pada saat itu di Dewan Kerja Nasional. Kami diberikan amanah untuk bisa memberikan analisis tentang pramuka perguruan tinggi ya, seperti teman-teman nih UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah kira-kira gini ya, ini memang kompleks banget ya yang kita coba buat kerangkanya. Ini ada salah satu wakil saya waktu itu Kak Kristida dari Jogja, dulunya pramuka perguruan tinggi di Racana UGM. Artinya teman-teman lihat sendiri. Saya tidak mau terlalu dalam gitu. Pada intinya kita coba apa sih gitu ya, arahnya kemana. Nah salah satu kontennya atau salah satu kuatnya memang kita akan menjawab untuk khususnya untuk Pandega yang ada di perguruan tinggi. Kita akan menjawab apa sih namanya, Tridharma teman-teman. Kok jadi tiba-tiba saya lupa Tridharma itu sendiri gitu. Silakan nanti teman-teman lihat aja sendiri, dan nanti bakal saya share ini jadi diskusi kita sendiri. Oke lanjut. Oke, nah di section tadi sejarah udah, section lebih ke pembinaannya udah. Sekarang kita akan masuk ke dalam section apa yang bisa kita lakukan di kondisi saat ini supaya tidak ngawang nih, bagaimana menyesuaikan dan lain-lain. Nah saya mulai dengan sebuah moto saya, ini moto saya pribadi teman-teman. Jangan hanya jadi ikan besar dalam akuarium, tapi beranilah jadi ikan kecil yang berenang di lautan luas. Artinya Pandega yang tadi ya, kita akan mempertanyakan tentang status kita, fungsi kita, tugas kita, dan kita akan cenderung kritis, analitis gitu dan lain. Nah ini saya mau bekali dulu dengan hal yang moto ini. Nah kita akan bicara juga tentang, kalau dibilang 2045 ya 2045 ini teman-teman. Nah ini sebuah simulasi saja, simulasi usia. Kenapa di 27 tahun saya garis merah? 27 tahun ini kan secara peserta didik sudah selesai di ulang tahun ke-26, dan 27 nih ibaratnya transisinya teman-teman semua. Nah artinya setelah 27 tahun, nah itu usia orang dewasa. Usia orang dewasa sesungguhnya lah pada intinya. Nah, di penegak, di Pandega yang sekarang di 2020, di usia ini semua, dan 2045
sudah terproyeksi kayak gimana. Dan saya ada di mana ya? Saya ada di usia di Pandega ya, masuk kayak 27 tahunnya dulu, 22, saya 28. Nah, artinya nanti bukan era saya gitu, mungkin era teman-teman semua di 2045. Nah, kemudian ada future skill and prospective job ya, saya memberikan data-data saja untuk kedepannya kayak gimana supaya kita bisa menyesuaikan nih teman-teman. Karena pramuka ini kan gerakan ya teman-teman, kita harus belajar dengan kondisi dan akhirnya bisa menyesuaikan. Memang sangat mudah dan enak banget teman-teman kalau di Gus depan kita bisa macam-macam lah pada intinya. Nah, ini data-data aja. Kemudian nah ini simpelnya teman-teman, kalau mau mencari ibaratnya Pandega itu kata kuncinya kan tadi ya teman-teman semua, bahwa kita mempertanyakan masa depan kita kayak gimana. Nah, simpelnya saya kasih tahu ya teman-teman, kalau bingung dengan cita-citanya apa, arahnya kemana, nah ini aja GABS, Government, Academic, Business, dan Scientist. Tinggal pilih aja teman-teman semua. Kemudian dari sisi kesuksesan ya, pada intinya kita pengen sukses dong pastinya teman-teman semua. Biasanya ada 3 kata kunci yang dominan: harta, terkenal, dan kekuatan atau kuasa gitu. Nah, bagaimana kita bisa meraihnya? Dengan pendidikan, prestasi, dan jaringan. Kemudian gimana nih langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya adalah yang pasti kita tulis dulu pengennya kita apa, eksekusi. Kemudian cari rockstar. Rockstar ini orang yang memang kita idolakan tapi kita nggak bisa ajak ngomong. Pada intinya gitu ya. Bedanya sama mentor adalah mentor itu bisa kita ajak ngobrol, bisa kita sharing-sharing. Kemudian perluas jaringan, explore, dan cari momentum. Kemudian apa yang bisa kita lakukan nih sebagai Pandega atau sebagai pramuka? Kita presence, kita artinya hadir dimanapun, kemudian aktif, kemudian ajak kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah narasi yang memang sedang terus digaungkan karena kondisi akhirnya kita terconnected dengan sebuah teknologi, dan akhirnya kata kuncinya adalah kolaborasi. Kita connected tapi kalau nggak kolaborasi kan percuma juga. Dan saya sangat terbuka buat teman-teman semua, jangan sungkan ya teman-teman semua. Saya secara pribadi punya beban moral, beban sebagai kakak ya, mendahului teman-teman semua. Jadi jangan sungkan ya teman-teman semua. Dan akhirnya kita bisa mendominasi dan bisa mempengaruhi. Dan ini akhir sebuah slide saya. Ini tahun 1939. Ini memang saya tertegun sekali ya, sangat tegas dan kaget. Tahun 39 Baden Powell tuh udah bilang seperti ini teman-teman. At the purpose that the next generation be sane and in an ancient world, and develop the higher realization of service, the active service of love, and that to God and neighbor. Pada intinya ya teman-teman, nih saya bulatin adalah be sane in ancient world. Apa itu kak? Be sane in ancient world artinya adalah kita hidup waras di kehidupan yang tidak waras. Tahun 39 Baden Powell sudah berkata seperti itu teman-teman, untuk kita gerakan pramuka gitu teman-teman. Oke, selesai sih teman-teman semua. Dan saya sangat terbuka ya, kita belajar bareng. Memang kalau pola mekanisme pembinaan Pandega ini, selain teman-teman harus tahu minimal wawasannya, teman-teman merasakannya, dan akhirnya teman-teman akan bisa memahaminya. Oke, itu aja dari saya teman-teman semua. Semoga masih banyak penasaran, semoga makin banyak pertanyaan, dan semoga makin banyak yang pengen didiskusikan. Memang itu tujuan saya, dan kita akan sama-sama bergerak ya sesuai dengan gerakan pramuka. Kita akan menyesuaikan kondisi dan apapun yang kita hadapi ke depan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke panitia dan terbuka buat diskusi. Terima kasih.